Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Great Lord Chapter 620. Kali ini ternyata Duan Muhuanshi telah menantang pemilik Jianlu. Mungkinkah pertarungan ini akan dilanjutkan oleh Duan Muhuanshi, sang kaisar surgawi, bersamaan dengan pemilik Jianlu? Terlihat beberapa saat kemudian, setelah Duan Muhuanshi menggeletak pemilik Jianlu, di sini nampak retakan-retakan yang terjadi di sana. Karena itu adalah kekuatan ulah Duan Muhuanshi dan Lu Su, sehingga membuat kota Wangcheng itu retak seluruhnya. Meskipun begitu, di sini Lu Su memikirkan bahwasanya itu adalah gertakan yang mungkin memancing emosi pemilik Jianlu. Tak lama kemudian di sini Lu Su berkata dalam hatinya sambil melihat Duanmu. Kata-kata Duan Muhuanshi sepertinya melahirkan Zutong. Orang itu sebenarnya menunjuk langsung ke istana dewa. Apakah dia tidak takut mendapat masalah jika begitu sombong? Ucap Lu Su. Yang saat ini melihat Duan Muhuanshi sangat sombong. Mungkinkah sebenarnya kekuatan Duan Muhuanshi melebihi apa yang ia bayangkan, bahkan melebihi Kaisar Surgawi? Di sini nampak Lu Su melihat Duan Muhuanshi beserta rombongan yang lain. Ia pun bingung apa yang akan dilakukan oleh Duan Muhuanshi setelah ini. Ketika tidak ada suara dari atas angin atau di atas langit, di sini Lu Su mengatakan bahwasanya sesuatu telah terjadi. Tak lama setelah itu, setelah Lu Su menyadari di sana tengah ada pasir yang dimiliki oleh Xiaoyu. Pasir itu seakan menyedot Lu Su ke dalam tanah. Tak lama kemudian di sini Lu Su menyadari bahwasanya itu adalah kekuatan Xiaoyu. Tapi kenapa Xiaoyu telah datang ke sini padahal dia mengutus bahwasanya ia akan mengambil bagian ke tempat lain agar tidak bertemu dengan orang lain seperti Duan Muhuanshi. Ketika Lu Su tercengang melihat kedatangan Xiaoyu, ia pun berpikir, ikan kecil bagaimana dia di sini?" ucap dari Lu Su di dalam hatinya. Setelah itu menyadari bahwasanya Xiaoyu telah menariknya ke dalam tanah. Di sini ia mengatakan bahwasanya ia harus membawa Liliang juga pergi. Bawa Liliang pergi juga," ucap Lu Su kepada Xiaoyu. Di sini nampaknya Xiaoyu pun mengatakan oke kepada Lu Su dan dia akan pergi bersama Liliang juga. Setelah Lu Su ditarik ke dalam tanah, di sini nampaknya kekuatan Xiaoyu pun telah dikerahkan untuk mengambil tubuh dari Liliang yang ada di dekat musuh-musuhnya. Beberapa saat kemudian pasir itu mengarah ke arah Liliang dan segera mengambilnya dari tangan musuh-musuhnya. Di sana sontak para musuh pun bingung dengan kekuatan yang dimiliki oleh Lu Su. Mungkinkah itu adalah kekuatan Lu Su yang lain, pikir mereka. Tak lama setelah itu, di sini Liliang pun ditarik dan dibawa kabur oleh Xiaoyu bersama roh Anthony. Kita diperlihatkan di sini sudah ada Lu Su, Anthony dan juga Xiaoyu bersama dengan Liliang. Tapi nampaknya di sini Mimin berharap bahwasanya suatu saat nanti Anthony memiliki baju yang bagus dan bisa digunakan untuk kabur. Oke, Mimin akan lanjut ke ceritanya setelah mereka dibawa kabur. Di sini nampaknya anak buah dari Duan Muhuanshi menyadari bahwasanya Lu Su telah kabur dan dia mungkin mempunyai pengendalian tanah. Yang mulia, mereka melarikan diri, ucap dari anak buah Duan Muhuanshi kepada si bosnya. Tak lama setelah itu, menyadari bahwasanya Lu Su saat ini tengah pergi, Duan Muhuanshi pun tidak menargetkannya kepada Lu Su. Ia berkata kepada anak buahnya, "Itu hanya umpan, jangan khawatir dengan dia," ucap Duan Muhuanshi kepada anak buahnya. Tak lama kemudian di sini ternyata Duan Muhuanshi hanya menggertak Lu Su dan berharap pemilik Jianlu keluar dan menantangnya untuk bertarung. Atau malah di sini Duan Muhuanshi memiliki perspektif lain, yakni menghajar Lu Su bersama pemilik Sword Heart atau Jianlu. Beberapa saat setelahnya di sini kuda Duan Muhuanshi bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. "Ayo cepat kita pergi," ucap dari Duan Muhuanshi merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ia pun lantas berkata kepada bawahannya, "Turun dan potong ke rencana semula. Tidak ada yang akan mengalihkan kita setelah hari ini, atau mengalahkan kita, atau menghalangi kita," ucap dari Duan Muhuanshi sangat pede.
Tak lama kemudian di sini terlihat energi spiritual yang menyelimuti kereta milik Tuan Mukhwansi pergi meninggalkan tempat tersebut. Dengan seketika, ia pun bergegas mungkin ke tempat yang ia tuju atau ke penginapan atau rumah yang dimiliki oleh Duang Muyonge. Beberapa saat setelah itu, setelah Lusu berhasil kabur, ia nampaknya pergi ke suatu tempat yang telah disewa sebelumnya. Di sini Lusu menyewa tempat itu karena dia tahu bahwasanya rumah yang semula telah dihancurkan oleh penduduk di Wangcheng dan oleh bandar judi yang lain. Dan kali ini ia harus menyewa tempat yang lain untuk persembunyian. Sebelumnya Lusu memakai topengnya untuk mengelabui dari penginapan tersebut sehingga dia bisa untuk menginap di sana. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun membawa Liliang ke arah tempat tersebut. Nampak di sini Liliang pun digeletakkan di atas bebatuan. Wah, mungkin ini kelihatannya sangat berat, ucap Lusu sambil membawa Liliang. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun berkata bahwasanya Liliang mungkin akan tidak baik-baik saja. Setelah ia masuk ke dalam rumah, di sini nampaknya Yisian berkata kepada si bos, hei bos Sioyu, Anda kembali, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada perkelahian besar di luar? Ucap Yisian yang saat ini bingung melihat si bos duanya yang kemudian membawa seseorang yang kelihatannya kalah. Ia berharap bahwasanya pertempuran barusan bukan dilakukan oleh kedua bosnya, tapi oleh orang lain. Di sini nampak Lusu pun menaruh Yisian di sana dan berkata kepada Yisian, di sini Lusu membopong dari Liliang dan Yisian di sana melihat itu sebagai hal yang tidak wajar. Lusu berkata kepada Yisian, bukan apa-apa, Tuan Mukhwansi hanya mencari masalah untukku. Yisian pergi keluar dan lihat jika ada yang mengikutimu. Beritahu aku segera, ucap Lusu kepada Yisian. Di sini Lusu mengatakan bahwasanya Yisian harus pergi ke suatu tempat atau mengawasi sekitar, sehingga ketika musuh yang datang, ia akan mampu mengonfirmasinya kepada Lusu dan juga si Yoyo. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun nampak menaruh Liliang di sana, yakni di Xin Chengfu, tempat penginapan yang dimiliki Lusu bersama dengan si Yoyo. Beberapa saat setelah itu, Lusu pun mengatakan bahwasanya ia sangat panik ketika ia bertemu Tuan Mukhwansi. Ia berkata, tadi aku berencana membuka lantai 5 peta bintang dan mati-matian mencoba yang terbaik. Untungnya Jianlu mengambil tindakan, ucap Lusu mengatakan itu kepada si Yoyo. Di sini Lusu nampaknya kebingungan jika harus melawan Tuan Mukhwansi sendirian, tapi itu akan menjadi lebih baik ketika si Yoyo tidak ada di sana, karena itu akan membuang hal-hal yang negatif lainnya. Tak lama setelah itu, di sini si Yoyo pun panik. Mendengar kata-kata Lusu yang seperti itu, ia pun tidak mau jika Lusu terbunuh oleh Tuan Mukhwansi. Xiaoyu pun khawatir dan memukuli Lusu. Di sini Lusu mengatakan sesuatu kepada Xiaoyu. Hei, ngomong-ngomong Xiaoyu, kenapa kamu datang sekarang? Bukankah maksud Anda tindakan terpisah? Ucap Lusu. Mengatakan bahwasanya ia sebenarnya terpisah dengan Lusu. Kenapa dia bisa berada di bawah Lusu sebelumnya dan mengintai Tuan Mukhwansi? Nampaknya Xiaoyu sudah dari kemarin mengikuti Lusu dan tidak terpisah dengannya. Apa yang kau bicarakan? Aku sangat panik di sana. Tapi untungnya kau baik-baik saja, ucap Xiaoyu. Yang panik melihat Lusu seakan dihajar oleh Tuan Mukhwansi. Karena hal itu, Xiaoyu pun terus mengikuti Lusu kemanapun dia pergi. Takut jika Lusu kenapa-napa, pikir Xiaoyu sambil panik memukuli Lusu. Di sini nampak Lusu pun memikirkan sesuatu yang aneh. Kenapa Tuan Mukhwansi tidak mendeteksi Xiaoyu sebelumnya? Ia pun berpikir bahwasanya Tuan Mukhwansi sangat kuat. Di sana tengah ada Xiaoyu. Kenapa kemudian Tuan Mukhwansi tidak menargetkan Xiaoyu juga? Ia berpikir dan berkata kepada Xiaoyu, dengan kata lain Xiaoyu, kamu selalu berada di bawah tanah. Tuan Mukhwansi itu seharusnya sudah menemukanmu sejak lama, tapi dia tidak melakukannya, ucap Lusu kepada Xiaoyu.
Mungkinkah itu adalah sesuatu yang aneh yang dilakukan Duangmu kepada Lusu dan juga Xiaoyu? Apakah dia menargetkan Lusu atau menargetkan hal yang lain? Pikir Lusu. Tak lama setelah itu, ia pun berkata kepada Yixian dan juga Xiaoyu, apa yang ingin dilakukan Duan Muhuansi ini? Saya selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Apakah Luzhou ini akan berubah? Ucap Lusu kepada Yixian dan juga Xiaoyu. Ia memikirkan bahwasanya mungkin suatu saat Luzhou akan berubah. Ataukah Duan Muhuansi akan mengacau di tempat tersebut dan membuat onar di mana-mana. Meskipun di sana ada seorang master pedang di Jianlu. Tak lama kemudian di sini Xiaoyu pun terus mengkhawatirkan Lusu dan berharap Lusu tidak kenapa-napa akibat serangan dari Duan Muhuansi yang sangat menggelegar. Sambil mencubit pipi Lusu, ia pun berkata kepada Lusu, "Hei Lusu, mengapa kita tidak pergi ke Pondok Pedang secepat mungkin untuk menemukan jalan kembali?" Ucap Xiaoyu, mengkhawatirkan jika dia akan mati di tangan Duan Muhuansi. Maka dari itu, mereka harus pergi ke Jianlu atau ke Pondok Pedang untuk mencari keamanan di sana, pikir Xiaoyu kepada Lusu. Tak lama kemudian di sini Lusu pun mengatakan sesuatu kepada Xiaoyu. Nah, itulah satu-satunya cara untuk pergi sekarang, ucap Lusu kepada Xiaoyu. Ia pun khawatir bahwasanya di sini Xiaoyu terancam dan Lusu juga terancam. Maka dari itu ia harus mendapatkan perlindungan. Di sini nampaknya Lusu mendapatkan perlindungan sebelumnya dari Pondok Pedang. Dan dia bisa ke sana untuk mencari pertolongan atau mereka kabur ke bumi melalui Jianlu. Tak lama setelah itu, ketika mereka pun mengkhawatirkan Lusu, di sini nampaknya Liliang pun terbangun. Ia pun bingung kenapa dia ada di situ. Dia pun nampak batu dan di sini karena luka yang ditimbulkan oleh Duan Muhuansi kepadanya. Saat ini Liliang pun bingung karena pondasinya telah hancur dan retak berkeping-keping. Ia saat ini tidak mempunyai uang bahkan kekuatan. Setelah ia batuk, ia pun berkata kepada Lusu, "Oh, di mana saya? Apakah di sini ada kasur? Kenapa aku masih di tanah?" ucap Liliang yang sangat bingung karena di sini ia tidur di atas batu atau di atas lantai, bukan di atas kasur. Nampak Lusu dan Xiaoyu pun tercengang. Mengapa mereka minta kasur? Pikir Lusu dan juga Xiaoyu. Tak lama setelah itu Lusu menatap Liliang dan berharap untuk membantunya. Tapi di sini Lusu mengejek Liliang karena mungkin itu akan mengotori tempat tidurnya. Lusu pun berkata kepada Liliang sampai dia pun tercengang, "Anda berlumuran darah. Bukankah itu membuat tempat tidur saya kotor jika Anda meletakkannya di tempat tidur?" ucap dari Lusu kepada Liliang. Liliang pun lantas tercengang. Ia pun kaget, siapa yang berbicara seperti itu, pikir Liliang. "Woi, apa?" ucap dari Liliang. Tak lama kemudian di sini Liliang pun menatap ke samping. Tak lama setelah itu ia melihat bahwasanya di sana ada tentara atau komandan tentara Wei. Ia pun berkata kepada Lusu, "Anda?" ucap Liliang yang saat ini kaget. Lantas emosi negatif pun muncul dari Liliang karena melihat Lusu plus 748. Oke, Mimin akan lanjut ke ceritanya. Dulu, di sini Liliang pun telah dihabisi oleh Lusu atau diambil uangnya oleh Lusu dan dipermainkan di bandar perjudian. Kali ini Liliang harus bertemu dengan Lusu kembali. Nampaknya ini luka yang sangat serius, pikir dari Lusu melihat Liliang. Di sini nampak Lusu dan juga Xiaoyu memperhatikan Liliang. Ia pun berkata kepada Liliang setelah itu, "Saya ingat pernah mendengar bahwa Anda memimpin pasukan untuk melawan para bangsawan di Xizhou sebulan yang lalu. Itu mengapa?" ucap Lusu menanyakan itu kepada Liliang. Ia pun menanyakan lagi kepada Liliang. "Berakhir seperti ini dalam sekejap mata," ucap Lusu. Di sini nampak Liliang pun bingung untuk menjelaskan hal itu kepada Lusu. Tak lama setelah itu, di sini Liliang pun berkata kepada Lusu yang sesungguhnya tentang apa yang telah terjadi setelah Lusu meninggalkan Liliang. "Lupakan saja, saya kehilangan kota lain di Hizhou. Tuan Muhuansi sangat marah dan memerintahkan seseorang untuk membawa aku kembali,"
ucap Liliang kepada Lusu. Nampaknya setelah kota lain diambil oleh musuh. Di sini Duan Muguansi marah dan menghajar Liliang untuk menyuruhnya kembali ke tempat asalnya dan kemudian dihancurkan pondasi kekuatan dari Liliang. Di sini Liliang pun hanya bisa meratapi nasib, tapi sebelumnya di sini Liliang pun mengatakan bahwasanya ia pun kehilangan makanan yang cukup banyak. Ia pun sambil menangis dan merengek kepada Lusu. Ia berkata kepada Lusu, "Tapi itu tidak semua salahku. Makanan dan rumput tentara hilang oleh tim pengangkut biji-bijian. Setelah sekian hari kelaparan, hati tentara yang tenggelam secara alami akan kalah," ucap dari Liliang kepada Lusu. Ia pun nampaknya kehilangan makanannya sehingga ia bisa dipastikan untuk kalah. Tak lama kemudian ia pun berkata lagi kepada Lusu, "Begitu pula orang-orang di tim pengantaran makanan," ucapnya kepada Lusu. Nampaknya semua tim pengangkut makanan milik dari Liliang diambil semua oleh orang lain, maka mereka tidak bisa makan apapun dan ia kalah melawan para bangsawan, pikirnya. Di sini Liliang pun bingung. Ia pun berkata lagi kepada Lusu dan juga Xiaoyu, "Bagaimana seluruh tim bisa tidur bersama di langit biru dan siang hari?" ucapnya kembali. Nampaknya di sini Liliang menceritakan bahwasanya semua tentara dari bulu hitam telah tidur dan dia bermimpi ada sesuatu yang aneh. Dan mungkin itu sesuatu yang bisa mengakibatkannya kelaparan, pikir dari Liliang kepada Lusu. Tak lama setelah mendengarkan cerita dari Liliang, nampaknya Lusu dan juga Xiaoyu mengatakan sesuatu yang baik. Atau ia memikirkan bahwasanya itu adalah Little Fury. Di sini Little Fury adalah mempunyai kekuatan, bisa menidurkan semua orang, bahkan membuat mimpi yang jelek-jelek kepada mereka atau mengajaknya memberi sesuatu, pikir Lusu dan juga Xiaoyu. Di sini Lusu pun mengatakan dalam hatinya, "Seluruh tim tidur bersama di langit biru dan hari yang cerah. Aku takut ini bukan kejahatan," ucap dari Lusu. Ia menyadari bahwasanya yang melakukan itu adalah Little Fury. Dan ia mengatakan bahwasanya itu mungkin bukan tindak kejahatan, tapi itu adalah kemampuan Little Fury yang mampu untuk menidurkan semua orang dalam waktu singkat. Tak lama setelahnya, di sini Liliang pun bangun. Ia pun nampak kesakitan dan berkata kepada Lusu, "Dan jika kota itu benar-benar penting, tuanmu seharusnya mengirimkan 200.000 tentara yang ditempatkan di camp yang akan datang. Jelas syaratnya begitu dekat, tidak akan memakan waktu sehari untuk bolak-balik," ucap Liliang. Ia pun berkata kepada Lusu, "Kenapa Duan Muguansi tidak membawakan pasukan yang banyak ke tempat itu, padahal jaraknya tidak jauh? Apakah Duan Muguansi menargetkan tempat yang lain?" Tak lama setelah itu, Liliang pun berkata lagi kepada Lusu, "Saya pikir dia tidak melakukannya dengan sengaja untuk menemukan cara untuk berurusan dengan saya," ucap dari Liliang. Di sini ia berkata bahwasanya Duan Muguansi sengaja melakukan itu biar dia bisa memukul Liliang dan ia bisa menghancurkan pondasi Liliang dan bisa mengejek Liliang, pikir Liliang kepada Lusu. Tak lama setelah itu, Lusu tercengang melihat perkataan dari Liliang. Ia pun sedikit memiliki ide dan dia berkata kepada Liliang, "Hei, tunggu, tentara ditempatkan di camp utama. Ternyata Duan Muguansi tidak menggunakan seluruh kekuatan militernya untuk menyerang Nanzhou," tanyanya kepada Liliang. Ia pun bingung kenapa dia tidak mengerahkan semua orang untuk menyerang Nanzhou, malah memberikan sedikit, bahkan Liliang dihajar oleh Duan Muguansi. Tak lama setelah itu, di sini Liliang pun berkata kepada Lusu, "Ya, ambisi Duan Muguansi tidak terbatas pada Nanzhou," ucapnya. Nampaknya di sini Duan Muguansi menargetkan seluruh dunia, bahkan bumi. Mungkin saja. Kita akan lanjut ke ceritanya. Setelah Liliang menceritakan hal itu kepada Lusu, nampak Lusu pun tercengang mendengar kata-kata tersebut. Dia pun berkata dalam hati sambil memikirkan sesuatu, "Mangsa sebenarnya adalah tentara dari 3 benua lainnya. Apakah itu Jianlu atau orang-orang lain?" ucap
Lusu dalam hatinya berpikir bahwasanya target setelah ini mungkin semua Nanzhou atau 3 benua lainnya selain Nanzhou dan tempat-tempat lain, pikir Lusu. Nampak Xiaoyu pun tercengang mendengar kata-kata Liliang bahwasanya Duan Muhuanzi sangat begitu agresif untuk menaklukkan semua orang. Oke, beberapa saat kemudian kita dialihkan di bumi. Kita melihat di sini, di bumi kelihatannya baik-baik saja. Belum ada fluktuasi kultivasi yang sangat menargetkan seperti sebelumnya. Tampak di sini tertuliskan rumah sakit jiwa. Mungkin ini adalah tempat untuk menangani orang yang telah kabur dari tentara bulu hitam, yakni Like. Like karena berhasil lolos dari tentara bulu hitam atau terjebak di bumi. Di sini nampaknya Like pun diinterogasi oleh psikologi atau psikiater untuk digali informasi dari mana mereka berasal dan apa tujuannya datang ke bumi. Di sini nampak Like pun asik-asik minum minuman. Ia pun berpikir bahwasanya di dunia ini sangatlah enak. Ia berkata kepada temannya, sang psikiater, kebisingan, hahaha, ini memang kerajaan Tuhan dan makanan serta minumannya jauh lebih enak dari tempat kita, ucapnya berteriak kepada sang psikiater. Nampak di sini Like pun makan makanan enak dan minum minuman enak dengan sangat lahap. Ia pun berpikir bahwasanya di bumi adalah tempat yang bagus untuk makan atau tempat yang enak. Tak lama setelah itu, sang psikiater pun berkata kepada Like sambil minum. Ia pun tertawa, hahaha, nah apakah kamu masih ingat kembali sekarang? Ucapnya kepada Like. Di sini ia ingin membiarkan bahwasanya Like bercerita banyak hal terkait dengan apa yang telah terjadi di dimensi lain. Maka dari itu, setelah informasi yang ia dapat, ia akan melaporkannya kepada Niating dan bersiap berjaga-jaga di bumi, pikirnya. Tak lama setelah itu, Like pun menceritakan sambil mabuk. Ah, kembali, apa yang Anda lakukan ketika Anda kembali menjadi anjing untuk tentara elit yang ditempatkan di kamp perbatasan? Saya tidak akan kembali. Orang-orang itu tahu cara memesan orang setiap hari, ucapnya. Di sini nampaknya orang biasa tidak dibutuhkan kecuali para pemimpin elit, pikir dari Like sambil minum. Kelihatannya di sini dia sudah mabuk dan bicara sedikit ngantur meskipun pembicaraannya selalu benar. Ia berkata lagi kepada sang psikiater, sungguh kamu tua, saya memberitahu Anda, ayolah, saya merasa seperti orang yang nyata sekarang, ucap dari tentara bulu hitam yang kesasar tersebut kepada sang psikiater. Ia tahu bahwasanya di bumi ini adalah tempat yang aman dan nyaman untuk makan dan untuk minum, pikirnya. Ia merasa hidup ketika dia berada di sini, bukan menjadi budak atau anjing di tempat sebelumnya, yakni jadi tentara atau tentara bulu hitam milik dari Duan Muhuanzi. Setelah Like menceritakan itu kepada sang psikiater, ia pun berkata kepada Like lagi. Tentara elit dari kamp perbatasan, tanyanya kepada Like. Tak lama kemudian di sini Like pun menceritakan hal yang sesungguhnya yang terjadi. Ia pun berkata kepada sang psikiater, benar tentara elit yang ditempatkan di kamp perbatasan Nanzhou dan Yizhou, ucapnya. Ia kelihatannya mengigau, tapi itu mungkin perkataan yang benar. Bahwasanya di dimensi lain telah mengerahkan kekuatannya yang sangat besar untuk menjarah suatu tempat, pikirnya. Ia berkata lagi kepada sang psikiater, orang-orang itu adalah prajurit pribadi Kaisar Surga dan Grandmaster. Mata mereka lebih tinggi dari atas. Tidak memperhatikan prajurit biasa seperti saya, ucapnya. Ia menjelaskan bahwasanya tentara elit itu sangat luar biasa. Ia di bawah kendali dari Duan Muhuanzi dan bisa saja untuk menyerang apapun dan siapapun. Bahkan orang-orang sepertinya tidak dihiraukan oleh Duan Muhuanzi karena mereka adalah kroco-kroco milik Duan Muhuanzi, pikir dari Like kepada sang psikiater. Setelah mendengar hal tersebut, di sini sang psikiater pun bingung kenapa hal itu bisa terjadi. Bahkan para elit itu bisa mungkin sekarang menyerang bumi. Setelah ia tercengang mendengar cerita dari Like, ia pun berkata kepada Like,
Hei, berapa banyak orang yang ada di pasukan elit yang Anda bicarakan ini? Hei, katakan Nike, ucapnya berkata kepada Nike. Lantas Nike pun berkata kepadanya, tidak hanya apakah 200.000, tetapi mungkin ada lebih banyak. Kaisar surga telah mengirim lebih banyak pasukan ke sana, ucap dari Nike kepada sang psikiater. Di sini, setelah sang psikiater pun bingung karena musuh elit sangatlah banyak. Tak lama kemudian ia pun ingin melaporkan itu kepada Niating. Dan untuk berjaga-jaga bahwasanya ketika nanti ada serangan mendadak, dia bisa untuk mengatasinya bersama sang kaisar surgawi yang lain. Setelah itu di sini Lika pun mengatakan, hei, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan kaisar surgawi. Tidak ada apa-apa di camp. 4200 B atau 4200. Jadi apa yang kamu lakukan di sana setelah membuang begitu banyak orang? Ucapnya. Ia pun menceritakan dengan sangat ngelantur. Meskipun di sini ia mengetahui bahwasanya Duan Mukhwansi sangat kuat. Ia memiliki rombongan juga yang sangat kuat. Bahkan Duan Mukhwansi tidak bingung untuk menghajar siapa saja yang ada atau menghalangi mereka. Dan kelihatannya di sini Duan Mukhwansi menargetkan tempat yang sangat serius, pikir dari Lingke. Setelah mendengar informasi dari Lingke yang begitu banyak, di sini nampak sang psikiater bingung dengan hal tersebut. Mungkinkah itu akan ditargetkan ke bumi, pikirnya. Ia pun berhenti sejenak dan tidak mengatakan sesuatu apapun kepada Lingke. Ia pun lantas buru-buru untuk keluar untuk menemui Niating. Tak lama kemudian di sini ia pun membuka pintu dan kemudian ia menatap. Di sana sudah ada Niating yang ada di balik pintu. Nampaknya di sini Niating tengah mendengar pembicaraan mereka berdua. Bahkan mungkin informasinya telah diserap oleh Niating keseluruhannya. Mungkin itu lewat dimensi lain karena di sini Niating mampu untuk pergi ke tempat lain dengan dimensi lain. Di sini nampak sang psikiater pun bingung karena di sana sudah ada Niating. Ia pun berkata, "Hei Tuan Nie, kapan kamu datang?" ucapnya kepada Niating yang saat ini tengah berada di depan sang psikiater. Tak lama kemudian sang psikiater pun menceritakan hal yang sesungguhnya kepada Niating. Meskipun di sini Niating tengah mendengarkannya, tapi dia pun berkata bahwasanya itu adalah informasi yang menarik. Apakah Anda baru saja mendengar kata-kata itu? Dia ada 100.000 tentara elit yang disebutkan di mulut harus diarahkan ke bumi kita, tanyanya kepada Niating. Di sini nampaknya pemikiran mereka sama bahwasanya tentara elit itu mungkin akan dikerahkan ke arah bumi atau untuk menghancurkan bumi. Tak lama setelah itu, di sini Niating pun berkata kepada sang psikiater, yakni anak buahnya, "Ya, kurasa begitu juga," ucap Niating. Mungkin di sini pemikiran dua orang tersebut sama, yakni tentara tersebut akan dikerahkan ke bumi. Tak lama setelah mendengarkan pembicaraan mereka berdua, kini Niating pun akan pergi. Ia pun berkata kepada sang psikiater, "Oke, situasinya lebih mengerikan dari yang diperingatkan atau dipikirkan. Pria bernama Duan Mukhwansi itu sudah lama merencanakannya," tanya dari atau kata dari Niating sambil berbalik berkata kepada sang psikiater. Ia menceritakan bahwasanya Duan Mukhwansi sudah menargetkannya sejak lama atau menargetkan bumi sejak lama. Ia saat ini mengumpulkan orang yang banyak untuk menyerang bumi. Maka dari itu Lika bisa sampai di sini. Setelah berbalik di sini Niating pun berkata kepada sang psikiater, "Kesenjangan informasi antara berbagai kelas Luzo terlalu besar. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat seperti dia yang memiliki ambisi untuk bumi yang tersisa di Luzo," ucap dari Niating kepada sang psikiater. Ia pun bingung, mungkin saja ada lebih dari Duan Mukhwansi yang menargetkan bumi atau akan menghancurkan bumi, ucap Niating. Tak lama setelah Niating ingin pergi, nampak seseorang pun datang untuk menemui mereka berdua. Ia pun berteriak kepada sang kaisar surgawi, "Hei Kaisar Niating!" "Oh tidak," ucap dari orang tersebut kepada Niating dengan sangat buru-buru.
Nampaknya mungkin ada informasi yang lebih mendetail terkait hal lain. Tak lama setelah itu, ia pun mengatakan kepada Niating, berita dari Protos, Norse, dan mata-mata kita di Amerika Utara dikatakan bahwa fluktuasi energi hebat yang serupa dengan yang ada di Gunung Longmeng telah muncul di Eropa Utara dan Amerika Utara, ucap dari anak buah Duanmu Huanxi atau anak buah dari Niating kepada Niating sambil membawa catatan yang banyak. Bahwasannya di sini fluktuasi di seluruh dunia sangat membingungkan. Bahkan di Amerika Utara, ucapnya kepada Niating. Ia pun berkata bahwasanya lembaga think tank berspekulasi bahwa dalam waktu dekat saluran luar angkasa antar dua dunia akan segera terbuka. Mendengar hal tersebut, di sini Niating pun tercengang karena mungkin dimensi bumi dan dimensi langit atau dimensi lain akan bertarung dan akan menemukan titik di mana mereka akan beradu kekuatan. Niating dan psikiater pun bingung. Ia pun berkata bahwasannya memastikan informasi tersebut. Hei, apa katamu? Ucap dari Niating kepada seseorang di sana. Mungkinkah akan terjadi pertempuran antara dimensi lain dengan dimensi bumi yang seperti dipikirkan oleh mereka berdua? Mungkin saja kita akan ikuti cerita yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton.